Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, di video kita kali ini akan membahas mengenai tenses. Yang salah satunya yaitu future perfect continuous. Nah, kebayang tidak sama kalian apa itu future perfect continuous? Nah, kalau belum atau ada yang masih ragu tentang tenses ini, nah kita akan bahas kali ini mengenai definisi, kemudian juga patternnya, dan juga contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan future perfect continuous. Kalian sudah siap? Come on, kita lanjut. Are you ready? Let's go! Mendengar kata future perfect continuous, itu sama halnya pada saat kalian mendengar future perfect progressive. Jadi jangan bingung ya guys, kalau seandainya kalian mendengar ada kata future perfect progressive. Sama kok dengan future perfect continuous. Nah kalau gitu, apa sih definisi dari future perfect continuous? Kita coba yuk, di layar kalian sudah ada keterangannya. The future perfect continuous is a verb tense that describes actions that will continue up until the point in the future. Ya, jadi kalau mendengar future perfect continuous, kalian akan membayangkan ada 3 nih. Yang pertama yaitu membayangkan future yang menyatakan kegiatan yang akan datang atau belum terjadi saat ini. Kemudian yang kedua yaitu perfect yang artinya sempurna, selesai. Dan yang ketiga adalah continuous, sedang berlangsung, progresif. Jadi menyatakan kegiatannya akan berlangsung, selesai, dan sedang berlangsung. Kalau gitu, the future perfect continuous adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung ya selama sekian waktu di titik waktu tertentu di masa depan. Jadi lihat, yang saya kasih warna kuning itu poin yang harus kalian pahami. You get it? Nah, ini adalah contoh diagram waktu dari future perfect continuous, ya. Oke, kita lanjutkan. When we describe an action in the future perfect continuous tense, we are projecting ourselves forward in time and looking back at the durations of the activity. Jadi penting buat kalian untuk memperhatikan durasi waktu ya, masa waktunya. And then the activity will have begun sometimes in the past, present, or in the future, and is expected to continue in the future. Jadi bisa saja ya, kadang-kadang aktivitas yang akan terjadi itu adalah aktivitas di masa lalu, sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Ya, dan ini semuanya diprediksi akan berlanjut di masa yang akan datang. Ya, tetap durasi waktunya berakhir di satu masa tertentu di masa yang akan datang. Nah, secara fungsi, future perfect continuous ini digunakan untuk membicarakan tentang aksi yang cukup panjang ya, sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Nah, bagaimana bentuk rumus ya yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah kalimat future perfect continuous tense? Kita lihat. Di sini saya bagi menjadi bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, yang pertama yaitu bentuk positif, ada subjek, kemudian ditambahkan dengan auxiliary will, kemudian ditambahkan lagi dengan have been plus verb ing.
Ya, jadi yang membedakan dengan future lainnya, setelah auxiliary-nya, ya, setelah auxiliary-nya kita akan tambahkan dengan have been plus verb ing. Kemudian untuk bentuk negatif, tentunya ada kata not yang diletakkan setelah auxiliary. Ingat ya, setelah auxiliary, subject, will, plus not, and plus have been, plus verb ing. Nah, untuk kalimat interrogatifnya sendiri, auxiliary-nya akan kita letakkan di awal, kemudian diikuti dengan subject, diikuti dengan have been, dan juga verb ing. Kebayang ya, bagaimana pola yang bisa digunakan untuk membentuk kalimat future perfect continuous. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh-contoh kalimat dari future perfect continuous. Kalimat yang pertama, by 2021, I will have been studying in London for 2 years. Pada tahun 2021, aku akan sudah belajar di London selama 2 tahun. Nah, periode waktunya adalah pada tahun 2021. Aku akan sudah belajar di London selama 2 tahun. Ya, periodenya cukup panjang ya. Periode belajarnya cukup panjang. Contoh yang berikutnya adalah my little sister will have been sleeping for 2 hours by the time you arrive at my house. Adikku akan sudah tidur selama 2 jam pada saat kamu tiba di rumah saya. Keterangan waktunya juga cukup panjang ya. Tidurnya selama 2 jam. Pada saat kapan? Pada saat kamu tiba di rumahku ya. Berikutnya, I won't have been learning English for 5 months by the end of this month. Aku tidak akan sudah belajar bahasa Inggris selama 5 bulan pada akhir bulan ini. Nah, menyatakan bahwa pada akhir bulan ini tidak akan belajar bahasa Inggris loh ya. Tidak akan ada kegiatan belajar bahasa Inggris yang berlangsung selama 5 bulan sampai dengan akhir bulan ini. Ya. Atau contoh kalimat negatif berikutnya adalah by next semester, my uncle will not have been finishing his project. Nah, pada semester depan, pamanku tidak akan telah menyelesaikan proyeknya. Jadi pada semester depan, di periode waktu itu, tidak akan ada penyelesaian proyek yang dilakukan oleh paman saya. Ya. Nah, sekarang coba yang berikutnya itu adalah contoh kalimat tanya. Kalimat interrogatif. Will you have been studying in Bandung for 4 years by 2021? Apakah kamu akan telah belajar di Bandung selama 4 tahun pada tahun 2021? Jadi sebuah pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah di periode waktu 2021 itu kamu sudah akan menyelesaikan pendidikanmu di Bandung selama 4 tahun? Ya, bentuk pertanyaannya seperti itu. Jadi periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Apakah kalian sudah sedang menyelesaikan aksi yang tentunya akan kalian lakukan berhubungan dengan future perfect continuous. Oke guys, kalau kalian perhatikan dari beberapa contoh kalimat yang sudah saya sampaikan di awal, itu ada time signal, ya ada tanda-tanda waktu, ada keterangan waktu yang tentunya kalian note ya. Yang pertama contohnya adalah for bla bla bla, and then next bla bla bla, next semester contohnya ya. Atau at this time tomorrow, pada saat seperti ini tapi besok ya. And then for 2 weeks by next month. Then by the end of bla bla bla. Contoh tadi di kalimat sebelumnya adalah by the end of this month. Nah, keterangan waktu ini tentunya digunakan untuk menyatakan suatu masa tertentu di masa yang akan datang. Belum tentu terjadi sekarang, tapi masih panjang di masa waktu tertentu di depan.
Well, itu tadi future perfect continuous tense yang bisa saya bagikan untuk materi belajar kita kali ini. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih latihan-latihan soal ya. Nanti akan saya berikan latihan-latihan soal mengenai tenses ini di video-video selanjutnya. Nah, karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update materi pelajaran dari saya. So guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.